Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh. ...97 MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya Polres Aceh Barat mengamankan sejumlah remaja dan sepeda motor tanpa dokumen saat menggelar patroli antisipasi balap liar di sejumlah titik rawan di Kabupaten Aceh Barat. BMKG Stasiun Cut Nyak Nagan Raya menghimbau masyarakat wilayah barat selatan Aceh waspada potensi hujan ringan hingga sedang pada malam hingga dini hari. Kami masih menghimbau untuk waspada adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan juga angin kencang. 3 hari telah lebih tekan. Tadi masyarakat yang datang kemarin, mereka meminta formulir karena kita tidak membuka formulir pada waktu yang belum ditentukan, maka kami tolak pada waktu itu. Inilah berita selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama. Polres Aceh Barat mengamankan sejumlah remaja dan sepeda motor tanpa dokumen saat menggelar patroli antisipasi balap liar di sejumlah titik rawan di Kabupaten Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya. Polres Aceh Barat mengamankan sejumlah remaja dan sepeda motor tanpa dokumen saat menggelar patroli antisipasi balap liar di sejumlah titik rawan di Kabupaten Aceh Barat Minggu dini hari. Patroli yang dimulai sejak pukul 2.30 waktu Indonesia Barat itu dipimpin Kasat Lantas AKP Eko Suhendro bersama Pawas Ibda Joko Sunardi, Perwira Pengawas Samapta Ibda TM Indra Kurnia Noris, serta personel piket fungsi lainnya. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan melalui Kasat Lantas menyampaikan patroli tersebut merupakan langkah preventif untuk menekan aksi balap liar yang kerap meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Adapun sasaran patroli meliputi Jalan Iskandar Muda di Gampong Kuta Parang serta Jalan Melabuh Banda Aceh di Gampong Suaraya, Kecamatan Johan Pahlawan yang selama ini kerap dijadikan lokasi berkumpulnya remaja. Dalam patroli tersebut petugas mengamankan 4 unit sepeda motor yang diduga digunakan untuk balap liar. Selain kendaraan, polisi juga mengamankan 7 remaja berusia 14 hingga 21 tahun. Mereka kemudian didata, diberikan pembinaan serta diimbau agar tidak mengulangi perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Petugas juga melakukan patroli dialogis dengan menyambangi titik-titik keramaian dan mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Patroli berakhir sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Selama kegiatan berlangsung, situasi di wilayah hukum Polres Aceh Barat terpantau aman dan kondusif. Reporter RRI Melabuh Ilhamsyah melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Cut Nyak Dien, Kabupaten Nagan Raya mengimbau masyarakat wilayah barat selatan Aceh agar mewaspadai potensi hujan ringan hingga sedang pada malam hingga dini hari. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Cut Nyak Dien Nagan Raya mengimbau masyarakat untuk waspada adanya potensi hujan ringan hingga sedang serta potensi gelombang tinggi. Hal itu disampaikan oleh Prakirawan Cuaca BMKG Cut Nyak Dien Nagan Raya, Almira Aprilianti saat dihubungi RRI. Kami masih menghimbau untuk waspada adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan juga angin kencang, serta waspada adanya gelombang tinggi di perairan barat Aceh. Almira menyebut secara umum perakiraan cuaca wilayah barat dan selatan Aceh didominasi oleh berawan pada pagi hingga siang hari dan berpotensi hujan dapat disertai petir pada malam hingga dini hari. Ia juga menyebut potensi gelombang tinggi juga terjadi di perairan barat dan selatan Aceh. Lebih lanjut, Almira juga mengatakan untuk wilayah Aceh Selatan dan sekitarnya berpotensi terjadi hujan disertai petir dengan kelembapan udara mencapai 99%. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Anda sedang mengikuti Warta Pagi. Disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh. Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Antusiasme masyarakat menyekolahkan anak ke Madrasah Ibtidaiyah Negeri 16 Aceh Barat tahun ajaran baru 2026-2027 sangat tinggi. Berikut kita simak laporan selengkapnya. Antusiasme masyarakat menyekolahkan anak ke Madrasah Ibtidaiyah Negeri 16 Aceh Barat tahun ajaran baru 2026-2027 sangat tinggi. Sejak hari pertama pembukaan pendaftaran, jumlah calon peserta didik yang mendaftar langsung membludak. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 16 Aceh Barat M. Didan saat ditemui di ruang kerjanya pada Sabtu sore mengatakan antusiasme wali murid sudah terlihat bahkan sebelum pendaftaran resmi dibuka. Kalau kita lihat antusias daripada wali murid untuk memasukkan anak ke Min 16 Aceh Barat itu hampir 100% mereka. Mengingat sebelum kita buka pendaftaran 3 hari yang telah lalu banyak sekali masyarakat yang datang kemari. Mereka meminta formulir karena kita tidak membuka formulir pada waktu yang belum ditentukan, maka kami tolak pada waktu itu. Akhirnya hari inilah kami buka 1 hari penuh full. Program apa sih yang membuat minat atau antusias dari wali murid ini untuk masuk ke metaverse? Salah satunya kita kan ada mengadakan salat duha, salat berjamaah, dan itu ada tahfidz untuk anak-anak. Kemarin ada saya komunikasi dengan wali siswa, mereka menariknya seperti itu. Dan yang kedua, anak-anak kita di sini itu terkoordinir semuanya. Tidak ada yang lepas. Kalau dulu kan selama belum ada pagar kita buat, itu banyak yang sampai ke jalan. Sekarang sudah ada pagar dan sudah tertutup semua. Alhamdulillah, anak-anak sudah aman. Jumlah calon siswa yang telah mengikuti proses seleksi mencapai sekitar 300 orang. Sementara daya tampung sekolah tahun ini hanya sebanyak 80 siswa. Kuota penerimaan tersebut hanya tersedia untuk 2 rombongan belajar atau 2 ruang kelas. Dengan keterbatasan kapasitas itu, tidak semua pendaftar dapat diterima. Pihak sekolah berharap masyarakat dapat memahami proses seleksi yang dilakukan, mengingat tingginya minat pendaftar tidak sebanding dengan jumlah kursi yang tersedia. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Warta Pagi disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh. Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming YouTube kami di channel RRI Melabuh. Kita beralih ke informasi terakhir. Muspika dan tenaga kesehatan Puskesmas Kecamatan Samagit 3 Kabupaten Aceh Barat lakukan program dokter masuk rumah ataupun Dokmaru ke masyarakat di Desa Suak Pantai Breh Kabupaten Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
Puskesmas Dok Sumbereng, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Aceh Barat melaksanakan program dokter masuk rumah atau Dokmaru di Desa Suak Pantai Beruh, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut melibatkan unsur Muspika Kecamatan Salatiga bersama tim medis dari Puskesmas Dok Sumbereng itu. Kepala Puskesmas Dok Sumbereng, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Aceh Barat, Yevi Rahmawati mengatakan pihaknya memfasilitasi proses rujukan termasuk dukungan transportasi bagi pasien. Kegiatan Dokmaru merupakan bentuk komitmen pelayanan kesehatan jemput bola untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama yang terkendala akses, tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi edisi hari ini, Senin 13 April 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ...97 MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Warta Melabuh Pagi edisi siar hari ini,